Kemarin di Kaliurang ada seorang yang sedang dikacaukan betul oleh seorang tokoh dari agama lain karena pertanyaannya macam-macam. Minta bukti betul kayak Yesus Tuhan, mana bukti otentiknya? Kalau firman Alkitab ini firman Tuhan. Nah, terus saya jawab begini loh. Kamu nggak perlu jawab orang seperti itu. Kalau pada dasarnya dia memang sudah nggak mau percaya dan cari salahnya, ngapain kamu jawab? Kamu akan dikejar dengan pertanyaan yang lain. Jadi mau diapakan? Ajak makan bakso, selesai. Nggak usah ditanggapi pertanyaan, bilang maaf, saya nggak bisa jawab dan saya nggak mau jawab. Kita bersahabat saja. Betul tidak, saudara? Untuk apa? Karena semua ini bukan perlu bukti. Semua ini hanya perlu percaya. Dan tadi saya sudah beri contoh kepada saudara berapa? Satu lagi. Ya, supaya saudara lebih yakin. Supaya kita bisa menerangkan kepada orang-orang lain. Kalau saudara sakit atau anak saudara sakit atau salah satu anggota keluarga sakit, nggak mau ke dokter, cuma tanya teman-teman saja. Siapa tahu sakit ini gejalanya begini. Oh ada, anak saya pernah ngalami itu. Pakai obat A misalnya begitu. Karena maka itu Roma 10:17 mengatakan iman datang karena mendengar. Nah ketika saudara sedang kalang kabut, sedang bingung, panik, ada anggota keluarga sakit seperti ini, gak tahu kasih obat apa, ada orang pertama saudara telepon itu teman baik, saudara bilang obat, saudara masih ragu-ragu, tidak apa-apa. Saudara tanya teman yang lain lagi, oh pernah kemenakanku sakit seperti itu, obatnya A. Dua orang yang saudara tanya menyebutkan satu jenis obat yang sama, mulai timbul apa? Percaya. Pasti mulai berkata, kenapa gak aku coba? Punya hak saudara untuk berkata, aku belum percaya. Tanya teman yang ketiga. Saudara cerita lagi tentang anak ini, begini-begini. Oh sama. Ada keluarga yang pernah mengalami itu. Sebut obat A. Nah kalau sampai 3 kali orang ngomong, saudara gak percaya, saya sarankan buka pabrik obat sendiri. Loh betul nggak? Lo jawab ya atau tidak? Ya ngapain tanya-tanya lagi? Buka pabrik sendiri sudah. Kalau sampai 3 orang yang ngomong hanya menyebut obat yang sama dengan indikasi dan kasus yang sama, maka seharusnya kita mulai coba beli obat itu. Betul? Nah, kalau saudara seorang ahli kimia yang menguasai farmasi, lalu saudara beli obat itu, saudara baca komposisinya, ya toh, ini sekian miligram ukurannya, saudara baca indikasinya, obat ini untuk apa semuanya. Kira-kira, walaupun saudara ahli farmasi, saudara masih nggak percaya, aku mau telepon pabriknya. Pengangguran nggak orang ini? Nah coba jawab, pengangguran nggak orang ini? Sangat pengangguran dia. Ngapain pakai telepon pabriknya? Walaupun di pasaran banyak obat palsu, misalnya begitu, kita tetap perlu percaya. Atau saudara nggak percaya pabrik? Keren. Saudara beli alat-alat laboratorium sendiri. Maka obat itu saudara hancurin, saudara periksa, mati itu anak dah, gitu aja. Maaf ya saya ngomong kasar begitu. Betul nggak kira-kira? Lalu kok saudara ketemu orang kayak begitu itu, saudara ngomong ngapain orang? Jangan gila terlalu tajam, kasihan. Saudara ketemu kata apa untuk orang seperti itu? Apa? Nggak jelas saya ngomong apa? Aneh bukan orang seperti itu. Untuk apa sampai dia buka lab sendiri? Hanya untuk memeriksa obat yang dia mau makan dan untuk keluarganya itu. Nah itulah bukti bahwa kita hidup itu nggak cuma karena melihat, tapi karena percaya. Betul, untuk apa saja dalam hidup ini. Nah percaya itu sebuah bentuk yang abstrak, kita semua tahu kata itu. Tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak apa-apa. Tapi itu bisa dibuktikan. Maka itu saudara, penghambat utama pertumbuhan iman kita
untuk mengenal Bapa di surga. Lihat ya, penghambat utama pertumbuhan iman kita dalam perjalanan hidup iman kita makin mengenal Bapa di surga karena kurang percaya ini tadi. Kita masih perlu bukti-bukti, fakta-fakta dalam hidup. Kita gak sekedar menerima seperti anak kecil tadi. Ingat Ibrani 11 ayat 6, saudara baca sendiri, catat ayatnya, kalau PowerPoint mau nyampaikan silakan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, apa kita tegas bahwa tanpa iman tidak seorang pun akan memandang Tuhan, akan mengenal Tuhan. Tidak. Harus dengan iman. Sudah ketemu, lihat itu. Nggak bisa. Jadi iman ini nggak cuma untuk Bapa kita. Hidup dengan Tuhan Yesus, tidak. Tapi iman untuk semua segi dalam hidup kita sehari-hari. Betul? Dari bangun pagi kita sampai malam nanti, kita ini semua perlu iman, sudah. Nggak perlu bukti. Berapa banyak tahun yang lalu saya lupa. Saya kagum betul pada Roh Kudus. Dia itu ngajar saya kata-kata ini. Dan yang di balik fakta masih ada fakta. Ada nggak pernah dengar suara seperti itu? Saudara, tahun 80-an yang lalu saya mendengar papa saya ngajar itu. Dan yang di balik fakta itu masih ada fakta. Saya kagum sekali dengan kalimat itu. Dan saya pegang, saya pakai kata-kata hikmat itu sampai hari ini. Loh kok diam semua? Berarti saudara belum tahu itu. Coba ucapkan dulu. Di balik fakta masih ada fakta. Betul? Nah, suatu hari begini saya tanya Bapak, kira-kira dalam bentuk apa supaya saya bisa menolong, menyampaikan kepada banyak orang sehingga mereka itu nggak pernah ragu-ragu dalam hidupnya bahwa di balik fakta itu masih ada fakta. Semua tengok ke kiri. Saudara kelihatan apa di sana? Danau buatan bukan? Ya, kelihatan lapangan bangunan semua cerah. Misalnya ini jam segini tengah hari bolong. Tiba-tiba cuaca berubah. Mendung gelapnya itu aneh. Seperti nggak wajar, kita takut. Gelap, betul-betul gelap. Faktanya apa kalau itu? Gelap bukan? Oke. Nah, di balik fakta gelap itu, besok masih ada matahari tidak? Nah, itu dia. Di balik fakta, terus kan harus lupa lagi Di balik fakta, ada fakta lagi. Nah, bayangkan kalau dunia saja bisa punya kalimat seperti itu, harusnya kita, anak-anak Bapa di surga, lebih lagi. Amin. Di balik fakta masih ada fakta lagi. Maka itu kalau sesuatu terjadi tidak baik, tidak enak, bahkan kelihatan celaka dan merugikan, jangan vonis bahwa itu akhir. Salah. Betul? Tunggu. Di balik fakta itu masih ada fakta lagi. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau saudara ketemu dua orang, yang satu selalu memvonis setiap kejadian sejelek apapun, dia vonis ini akhir dah, habis selesai. Tapi ada orang kedua yang punya hikmat seperti yang saya terima dari Bapa di surga tahun 80-an yang lalu. Bagi balik fakta masih ada fakta. Sekarang simpulkan. Orang pertama akan bagaimana dan orang kedua akan bagaimana. Cepat. Orang pertama akan jadi apa? Orang yang apa? Pesimis, betul. Kata lain, orang yang apa? Putus asa, betul. Apa lagi? Ragu-ragu, betul. Apa lagi? Orang seperti itu gak akan pernah maju dalam hidupnya. Gak pernah ingin mencapai lebih tinggi, lebih jauh lagi. Karena dia selalu ketakutan. Dia selalu memvonis, ini yang terakhir, habis sudah. Tapi orang kedua bagaimana? Optimis, terus apa lagi? Ini tanpa Tuhan, maju, apa lagi? Gak usah pakai Tuhan, dah fakta hidup sehari-hari. Luar biasa. Saudara, banyak orang-orang sukses di dunia ini, walaupun yang sudah mati maupun yang masih hidup, adalah orang-orang yang bisa melihat fakta di balik fakta. Saya pernah dengar Abraham Lincoln, Presiden Amerika terkenal, berapa belas kali dia